Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan kakak-kakak. Kenalkan, nama saya Nur Purnamasari, mahasiswi Universitas Terbuka yang ada di Palembang, program studi Agribisnis Pertanian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu datang kemari. Baik, sebelum mulai materinya, izinkan saya bertanya ya ibu-ibu. Ya. Ibu pernah nggak tiba-tiba menanam tanamannya mati atau layu terus lama banget berbuahnya? Pernah ya. Baik, ibu-ibu izin menjelaskan ya. Penyebab dari tanaman yang tiba-tiba layu, mati atau lama berbuah itu biasanya kekurangan, kelebihan air, paparan sinar matahari, suhu ekstrim, serangan hama penyakit, dan kondisi tanah yang buruk. Dari permasalahan di atas, kali ini kita akan membahas gimana sih cara memperbaiki kondisi tanah yang buruk dengan skala rumahan. Artinya cukup menggunakan bahan-bahan sisa sayuran. Dari sisa sayuran ini nantinya akan menjadi pupuk organik cair atau biasa yang disebut POC, yang disebut juga air lindi, air sampah. Nah, manfaat dari air lindi tersebut pertama, bisa memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah. Sebagai tanah juga perlu makanan walaupun dia berperan sebagai supplier makanan. Baik ibu-ibu, kita mulai pembuatan POC-nya ya. Di sini saya sudah menyiapkan alatnya. Alatnya ada kotak sampah yang berperan sebagai penyaring, atau ember yang udah saya lubangin. Di bawah ini juga sudah saya lubangin. Kalau semuanya sudah tersusun, kita masukkan bahannya yang berupa layer pertama itu ada tanah kompos ibu-ibu ya. Di sini biasanya menggunakan tanah kompos yang sudah terurai dengan daun. Itu akan lebih baik ya ibu-ibu. Atau kalau nggak pakai tanah juga nggak apa-apa, tapi lebih baik pakai tanah ya ibu ya. Sudah terurai. Selanjutnya kita akan memasukkan layer yang kedua, daun kering atau bisa disebut dengan media coklat. Pemeran utamanya yaitu sisa dari sayuran yang dengan skala rumahan tadi ya ibu ya. Ini bisa kita potong terlebih dahulu, ini kan masih bisa besar ibu. Agar dia cepat penguraiannya, ini bisa dipotong-potong, tinggal dimasukkan saja. Ya, sudah selesai ibu-ibu seperti ini ya. Jadi layer pertama tadi ada tanah kompos, yang kedua ada media coklat berupa daun kering, dan yang ketiga sisa sayurannya. Oke, baik ibu, setelah seperti ini kita bisa semprotkan dengan air ibu-ibu agar dia lembab ya. Setelah dia lembab, kita bisa tutup agar dia terjadi proses penguraian. Dan nantinya proses penguraian ini akan dibantu oleh larva atau yang biasa disebut maggot. Maggot ini nantinya dia akan masuk lewat lubang yang ada pada ember yang telah kita buat tadi di sini. Setelah ini selesai ibu-ibu, ini nanti akan diletakkan di tempat yang teduh. Jangan ditaruh di tempat terik sinar matahari, karena nantinya dia akan mengganggu proses mikroorganisme yang ada di dalamnya. Oke. Waktu panennya membutuhkan waktu sekitar 2 bulanan ibu-ibu. Metode ember tumpuk ini menghasilkan 2 produk ya ibu-ibu ya. Yang pertama ada tanah kompos, yang kedua yang disebut dengan air lindi. Air lindi ini nantinya berfungsi sebagai pupuk organik cair tadi ibu-ibu. Untuk pemakaian air lindi ini tidak bisa digunakan langsung, harus dijemur sekitar 2-4 minggu di bawah terik sinar matahari. Caranya, disimpan dulu di dalam botol air mineral yang bening dan tunggu 2-4 minggu untuk adanya proses reaksi kimianya supaya kadar asamnya turun ibu-ibu, biar lebih aman untuk tanamannya. Dan yang kedua, untuk tanah komposnya di layer yang atas itu harus dipastikan bahwa tanah komposnya benar-benar sudah matang. Kita bisa tahu itu matang kalau dia tanahnya sudah tidak panas ya ibu ya. Dan sudah tidak panas, sudah sejuk seperti suhu untuk media tanam, itu baru bisa dipakai sebagai media tanam.
Sampai sini Ibu, apakah ada pertanyaan tentang pembuatan POC, pupuk organik cair? Itu Mbak, air yang digunakan itu air biasa atau air yang Oh, baik. ada kandungan apanya? Oke, untuk airnya Ibu bisa menggunakan air M4 atau air biasa atau air cucian beras ya Ibu ya. Nah, fungsi dari air M4 itu untuk menetralisir baunya. Tapi kalau misalnya nggak ada M4, itu nggak apa-apa pakai air biasa atau air bekas cucian beras. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Apa ada pertanyaan lain Bu? Nggak ada? Nggak ada ya? Sepertinya sudah cukup jelas. Oke. Baik Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya izin bertanya ya Bu ya. Jika saya menyarankan untuk menggunakan POC untuk tanaman ibu-ibu dengan metode ember pupuk ini, apakah ibu-ibu keberatan? Jika saya menyarankan untuk menggunakan metode ember pupuk ini, apakah ibu-ibu keberatan? Tidak ya. Kira-kira kedepannya ibu-ibu menerapkan POC ember pupuk ini, apakah ada kendala? Kendala waktu. Oh, kendala waktu ya ibu-ibu ya. Untuk bahannya ya mudah waktunya. Oke. Baik ibu-ibu, terima kasih atas respon dan waktunya ya. Sekedar mengingatkan, di sini saya menyampaikan materi sebatas ingin berbagi dan berdiskusi dan tidak ada niat untuk menggurui ya ibu-ibu ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku selama penyampaian materi. Sebelum itu mohon bantuannya ya ibu-ibu untuk mengisi daftar hadirnya dulu. Dan juga saya akan membagikan informasi mengenai POC ember pupuk ini ya Ibu. Barangkali ibu-ibu sekalian mau membuatnya juga, dan di kertas lembar ini juga tercantum nomor WhatsApp dan channel YouTube saya untuk ibu-ibu bisa lihat nanti diskusi kita hari ini. Mohon daftar hadirnya Ibu. Baik ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian, penyampaian materi tentang pupuk organik cairnya sudah selesai. Terima kasih telah meluangkan waktunya datang kemari mendengarkan materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.